Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hikmatut tasyri'. Al-Quranul Karim kitabullah. Al-Quran yang mulia adalah kitab Allah. Al-Majidu yang agung. Wa tusturuhu, Al-Quran undang-undang dari Allah ila ibadihi, untuk para hambanya. Wahyu Al-Quran, wahyu Allah. Al-Munazzalu, yang diturunkan ala khatamil mursalin, kepada pamungkasnya para rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahuwa, Al-Quran adalah akhirul kutubis samawiyah, yang terakhir dari kitab-kitab samawi. Apanya? Nuzulan, tumuruni. Wa asrafuha, dan yang paling mulia dari kitab-kitab samawi. Apa nih? Makanatan, kedudukannya, wa manzilatan, sama kedudukannya. Itu auda'a fihi, apa? Manzilahu, ya. Auda'a, Allah titipkan di dalam Al-Quran manzilahu, tentang misi turunnya Al-Quran. Apa saja? Hidayat al-basyariyah, membimbing segenap umat manusia. Wa sa'adat al-insaniyah, dan keselamatan semua umat manusia. Wa ja'alahu, Allah jadikan Al-Quran nuran, cahaya, wadiyaan, sinar, menerangi jalan hidup, lil alamin, bagi seluruh orang alam. Min haqqi hadzal Qur'anil Majid, adalah sudah seharusnya bagi Al-Quran yang memang agung ini, seharusnya an yu'azzama, diagungkan. Ojo sakarepe dhewe nang Quran, ya. Quran yang agung, kok kamu tidak mengagungkan? Kamu sing kualat. Wa min wajibil muslimin an yutabbiquhu fi hayatihim, adalah menjadi kewajiban kaum muslimin untuk menerapkan Al-Quran dalam kehidupan mereka. Wa an yahilluhu mahallas sadarah, dan hendaknya umat Islam menempatkan Al-Quran di posisi terdepan min anfusihim, pada diri mereka. Tilawatan, baik itu membacanya, lebih diutamakan, ya. Zikir penting tapi tetap diutamakan Quran dulu. Sholawatan penting tapi tetap diutamakan Quran dulu. Manakiban penting tapi tetap diutamakan Quran dulu. Sekarang orang pada kampanye promosi amalnya masing-masing, ya. Sing rotipan, sing unggul-unggul ini rotipan. Padahal siapapun yang punya amalan toriko ini, wirid ini, semuanya tetap harus punya wirid Al-Quran. Ya, orang kita ngerong lembar, telung lembar. Quran utamakan terdepan, ya. Halo, aja turu. Bocah SMP apa sholat ini ngobrol, masuk apa ngaji turu. Aja turu.
Bismillahirrahmanirrahim. Tilawatan membacanya, wa amalan mengamalkannya, wa tadbiqan dan penerapannya. Yas'adu agar mereka selamat, bahagia. Kama sa'idah seperti telah selamat dengan memegangi Quran, aba'uhum nenek moyang mereka. Yang qablu sebelumnya. Wali-wali songo berbekal ajaran Al-Quran sukses menaklukkan Jawa. Ya, pasukan Islam berbekal Al-Quran sukses penaklukan sampai Spanyol mana-mana. Nyata itu sudah. Kalau kepingin sukses seperti nenek moyangmu, pegangi Al-Quran, ya dibaca, ya diajarkan, ya diamalkan, dipahami semampunya. Wa min ta'zimil Qur'anil Karim alla yamassahul insanu illa ala taharah. Adalah di antara bentuk mengagungkan Al-Quran, hendaknya seorang tidak menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci. Li'annahu kalamullah. Wa kalamullah azimun bi'azamatillah. Kenapa harus diagungkan? Karena Quran itu dawai Allah. Dan dawai Allah itu ya agung, ngikuti agungnya Gusti Allah. Nek Gusti Allah agung, dawai juga agung. Salah kalau kamu meremehkan. Salah kalau kamu mensepelekan. Itulah ya. Fala yasihu lil mu'min an yatasahala fi amri. Tidaklah benar bagi orang mukmin an yatasahala meremehkan fi amri tentang masalah Al-Quran. Wa an yamassahu lalu dia menyentuh Quran biduni wudu'in tanpa berwudu. Ojo ngawur mas, ya. Iki kak masalah NU kak NU. Masalahnya kalau kita umat Islam enggak mengagungkan Quran. Injil diagungkan orang Kristen, Taurat diagungkan oleh orang Yahudi. Ya. Lalu Tripitaka diagungkan oleh orang Hindu. Weda diagungkan oleh orang Buddha. Nah, kalau Muslim enggak mau mengagungkan Quran, lalu siapa yang kamu inginkan mengagungkan Quran? Enggak ada lain kecuali juga kita umat Islam. Jadi wong cek gak denger ya. Fakat kataba benar-benar menulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wasiyyati li Amr bin Hazm, dalam wasiat Rasul kepada Amr bin Hazm. Apa wasiatnya? Antara lain, wa alla yamasal Qur'ana illa tahirun. Hendaknya jangan menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Lah Rasul saja mengagungkan Quran kayak begitu. Masuk umatnya meremehkan. Wa kafa bi ta'zimir Rasul li amril Quran. Dan cukuplah Rasul mengagungkan Al-Quran ta'ziman sebagai dalil pengagungan. Kalau zaman tanya, mana dalilnya mengagungkan Quran? Rasul dalil delokne Nabi yang mengagungkan, tidak sitakon dalil. Lalu Nabi aja takon dalil. Nabi mengagungkan Quran ini dalilin di. Lalu Nabi ku jadi dalil kok ditakoni. Dalilnya menilai karmu dewe. Ya, logikanya kualik-kualik biye. Wakafa bibayani bayanan. Dan cukuplah penjelasan dari Rasul, bahkan perbuatan Rasul, itu sudah menjadi penjelasan. Nabi berkali-kali minum sambil duduk. Berarti minum sambil duduk sunnah. Sesekali pernah minum sambil berdiri. Berarti minum sambil diri itu enggak sampai haram.
hanya makruh. Kalau haram nggak mungkin dikerjakan Kanjeng Nabi gitu. Ojo takon, Nabi kok minum berdiri, mana dalilnya? Sama ini piye to, Mas. Wa idza kana al-Qur'anul Karim qad 'azzamallahu sya'nah. Dan apabila Al-Qur'an Allah sendiri yang mengagungkan kedudukannya. Fa anzalahu fi afdalis syuhur. Allah turunkan Al-Qur'an di bulan yang paling mulia, yakni syahri Ramadan. Wa fi afdalil layali, dan turun di malam yang paling mulia, yakni Lailatul Qadar. Kalau enggak salah dino Jum'ah lagi. Dino Jum'ah, Lailatul Qadar, bulan Ramadan kepada seafdal-afdal manusia. Top tos. Wakhtaral wasitata lahu ar-ruhal amin. Dan Allah pilih sebagai duta untuk Al-Quran, penghubung antara Allah dengan Muhammad. Siapa dubesnya? Ar-ruhal amin. Ruhul amin yakni Jibril. Malaikat paling top juga. Diturunkan oleh malaikat paling top kepada manusia paling top di malam yang paling top, di bulan yang paling top biye, Mas. Wa akhbara, dan Allah kabarkan annahu bahwasanya Al-Qur'an di mana fi suhufim mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah, di lembar-lembar yang dimuliakan, lembar yang diangkat derajatnya, dan lembaran-lembaran yang disucikan, dibawa di tangan para delegasi-delegasi, para duta-duta, safar. Safaroh jamak dari safir. Sifaroh itu kedutaan. Kiramin yang mulia-mulia, malaikat. Bararatin yang taat-taat. Kalau kayak begitu Al-Quran, afala yakunu min wajibil muslimin. Lalu bukankah kewajiban umat Islam an yu'azzimu, mereka mengagungkan hadzal kitab al-mubin, kitab Al-Quran yang memberi penjelasan ini. Ghayat at-ta'zim, dengan sebenar-benar mengagungkan. Wa yujilluhu, sama, dan mengagungkannya ghayat al-ijlal, dengan benar-benar mengagungkannya. Wa idza kana al-malaikatul athhar was safaratul abrar humul ladzina tasarrafu bimasihadil mushaf. Dan apabila malaikat yang telah suci dan duta-duta yang baik-baik, mereka lah yang diperkenankan menyentuh Quran yang mutahharah, menyentuh lembaran-lembaran yang disucikan itu. Kalau yang di Lauh Mahfuz, yang diperkenankan menyentuhnya hanya malaikat yang suci, tidakkah Quran yang di dunia juga harus dibuat aturan yang sama? Yang boleh menyentuh hanya mereka yang telah bersuci. Dan kalau menurut saya, bukan hanya menyentuh lembarnya. Kau ingin sentuh lembarnya, sucikan akidahmu dulu, masuk Islam. Kau ingin sentuh lembar Quran, sucikan tanganmu, jangan najis. Kau ingin nyentuh Al-Quran, sucikan statusmu, jangan berhadas. Akal pikiranmu ingin menyentuh makna Al-Quran, tafsir mengistinbat, jangan kotori pikiranmu dengan kesombongan. Jangan kotori pikiranmu dengan dendam dengki. Mereka yang tendensius tidak mungkin menghasilkan yang valid, yang objektif. Ya, jangan sentuh makna Quran ketika pikiran kita masih terkotori dengan kebodohan-kebodohan. Nahwu gak ngerti, majas gak ngerti, ulumul Quran gak ngerti, asbabun nuzul gak ngerti, turun dalam konteks apa, Allah itu maksudnya siapa,
Al-insan itu manusia tertentu, apa manusia pada umumnya. Dan macam-macam. Itu butuh ilmu balaghah, butuh ilmu yang lain-lain. Ketika akal kita masih najis dengan kebodohan, jangan menyentuh makna Al-Quran. Ya, sehingga dengan begitu Quran terjaga lembaran-lembarannya secara fisik, terjaga maknanya sampai kapanpun maknanya tidak diselewengkan. Jadi aliran macam-macam itu kan karena ada pikiran kotor, pikiran bodoh, bebas menyentuh makna Al-Quran sakar PDW. Rusak mas. La yamassuhu illal mutahharun. Jangan sentuh maknanya. Kecuali kau telah mensucikan pikiranmu, hatimu dari niat yang tidak baik, dari dendam, dengki, sombong, kedonyan, ya, dan dari kebodohan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aula terlebih bi ahlil ardi bagi manusia penghuni bumi Allah yamassuh hendaknya para manusia tidak menyentuh Al-Quran illa ala taharah kecuali dalam keadaan suci. Malaikat yang boleh nyentuh hanya malaikat yang suci, maka manusia hendaknya tiru malaikat. Jangan sentuh kecuali setelah bersuci. Tasabuhan meniru-niru bil malaikatil athhar kepada malaikat yang suci. Watafkhiman dan mengagungkan li sya'ni hadzal kitabil azim kedudukan Al-Quran yang memang agung ini. Alladzi hafizahullah yang Allah menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Terus begini, upayakan dari sekian mas-mas mbak-mbak khususnya yang di IAT. Itu kajian di IAT itu dibagi. Ada yang konsentrasi hafalan sampai benar-benar mutqin. Ada yang konsentrasi di qiraah sab'ah sampai benar-benar mutqin. Ada yang sampai qiraah asroh. Asroh yang di luar sab'ah itu meskipun tidak mutawatir tapi riwayatnya sahih. Hukumnya sama dengan hadis sahih yang ahad. Bisa dijadikan dasar hukum. Ojo sampai hilang. Ya, kalau sing ngerawat, kalau sing ngapal nih, soalnya orang nggak tahu mana qiraah sab'ah, mana asroh, mana yang bukan qiraah maurutsah marwiyah dari Kanjeng Nabi. Jangan-jangan qiraah ngarang-ngarang dewe. Nek enggak ono sing ngono. Akhirnya ada orang nakal menyisipkan cara membaca Quran, sab'ah ora, asroh juga ora, isna asar juga ora. Benar-benar bacaan bid'ah. Perlu mas, semua itu dalam rangka Quran. Jangankan hukumnya, sampai cara membacanya pun ditambah-tambahi ojo, dikurang-kurangi ojo, yang bukan bacaan Quran jangan dimasuk-masukkan, yang memang termasuk bacaan Quran, termasuk asroh atau sab'ah, jangan dihilangkan. Itu semuanya dalam rangka inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Terus nanti harus ada, usulkan ke kaprodinya, dibagi konsentrasi. Ada yang konsentrasi tentang khat mushaf Utsmani. Karena cara nulis mushaf beda dengan nulis bahasa Arab. Nulis mushaf itu zakat, itu zai kaf wawu tak marbutoh. Kalau tulisan biasa, zakat ya zai kaf alif tak marbutoh. Ulul albab, tulisan biasa alif lam, tulisan Quran alif wawu. Ulaika, tulisan Quran alif wawu lam. Tulisan biasa langsung alif lam. Gak bodoh mas. Ya, ketika nun dibuang, muslimuna, lalu mudhof nunnya dibuang. Muslimu Mekah. Aturan nahu sorob harus ada alif farikoh, menandakan ada nun yang dibuang.
Tapi dalam Mushaf Utsman ini kadang alif varikonya enggak ditulis. Beda Mas. Harus ada yang konsentrasi tentang khatul mushaf. Sehingga sampai kapanpun senantiasa ada orang yang benar-benar menguasai tentang khatul mushaf. Untuk apa? Untuk menjaga kalau ada Quran mau terbit. Kok nulisnya kayak nulis skripsi aja. Ya harus segera koreksi. Sehingga sampai kiamat bacaannya asli, sab'ah maupun asroh, nggak ditambah, nggak dikurangi, nggak dirubah. Khotnya pun juga asli. Ya, jaga kesucian Quran dari berbagai aspek. Maknanya dijaga, hukumnya dijaga, cara membacanya dijaga, lembaran-lembarannya juga dijaga. Yang ahli kimia, ya sekiranya di daerah tertentu ditemukan naskah Quran 400 tahun, upayakan itu diambil dan segera dirawat. Diberi zat apa, ditaruh di ruangan yang kelembapannya berapa, gitu loh. Kehangatannya berapa yang menjamin kertas itu akan awet selama-lamanya. Dan mumpung turun suwek-suwek, segera dikopi. Ya, dikopi satu persatu, dimasukkan semacam kaca film. Sewaktu-waktu suwek, ini sudah bisa di semacam dicetak ulang. Nah, supaya yang diputar dicetak ulang dari kaca film itu punya legalitas yang sama, disaksikan orang banyak, dan minta pengesahan dari kejaksaan, dari mana-mana. Bahwa yang dikopi ini memang sama persis dengan aslinya. Dengan begitu Mas, ada backup begitu, maka Quran sudah enggak bisa dipalsukan. Andai yang itu tadi dicuri orang, kita masih punya bukti. Yang bukti itu terlegalisir. Kayak pikiran-pikiran begini harus ada di pikiran mahasiswa IAT. Ya. Semuanya berpikir inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Terus yang sudah-sudah, tapi terus ditingkatkan menjaga lagu bacaan. Itu meskipun enggak dari Nabi, tapi sudah mentradisi di dunia Islam. Horor, ya bayati, jawabul, jawab, dan seterusnya. Kadang saya arep ceramah, ono kori, mocone gak ono lagune. Bayati ora, iki jane aliran opo iki? Mare gak uwena Mas. Harus dijaga yang persis. Ya. Lagune pancet, arep mandek gak iso-iso. Dan senantiasa punya kader. Kalau misalnya unit-unit kecil di IAT UIN sudah berdiri yang konsentrasi ini. Yang ini meskipun tamat, ojo ke susu boyong. Sebelum punya kader yang sama dengan dia. Terus. Nah itulah khidmah kita. Dan itu luar biasa mulianya. Sama jadi pasukan Allah. Allah sendiri yang berkomitmen jaga Quran. Tapi domirnya pakai jamak. Padahal Allah itu mufrad. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami kata Allah yang menurunkan Quran. Kami pula yang akan menjaganya. Wong Allah itu satu kok kami. Artinya ngajak kita terlibat. Nah, delalah sampean yang terpilih dilibatkan di situ. Betapa mulianya zaman jadi pasukan Allah dalam menjaga Al-Quran dari semua sisinya. Terus kalau perlu juga persubuannya, ya, yang benar-benar pakai ijazah, pakai sanad, dikoleksi dari mana-mana. Dari Pak Yai ini leutan disuwuk karo ayat waqila ya ardu bla'i ma'aki wa samu aqli wa qidul ma wa qudiyal amru wastawan ala judiyyi wa qila bu'dal lil qawmi zalimin 7 kali. Itu tercatat semua dan tertulis dipraktekkan dulu ijazah dari Kifulan, dari Kifulan. Semua tentang Al-Quran itu harus terbukukan. Ojo hilang Mas. Ya.
sing gawe nyuwuk untuk menaklukkan musuh termasuk jin-jin barang. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa tuni muslimin. Ternyata pekerjaan itu masih menumpuk ya. Hah? Itu loh, itu pekerjaannya anak-anak IAT sebanyak itu. Belum lagi bukan hanya keindahan bacaan, tapi juga keindahan tulisan. Apa? Berarti kaligrafi. Ya perlu juga mas. Wasanahu Allah menjaganya. Minta tahrif dari upaya penyimpangan. Watabdil dan penggantian. Wasadaqallah, maha benar Allah. Wa innahu lakitabun aziz. La ya'tihil batil min bayni yadayhi. Wala min khalfih. Tanzilun min hakimin hamid. Sungguh Al-Quran benar-benar kitab yang mulia. Tidak mungkin datang masuk di dalam Al-Quran kebatilan. Baik dari arah depan ataupun dari belakang. Enggak bisa. Setan jin memasukkan kebatilan, kepalsuan. Enggak bisa mas. Quran dijaga. Tanzilun Quran telah diturunkan min hakimin dari zat yang maha bijaksana, hamidin zat yang maha terpuji. Apa itu bang? Aspek-aspek Quran yang kudu dijaga. Lembaran-lembarannya ya dijaga, jangan sampai disentuh ketika enggak suci. Enggak suci itu enggak suci akidahnya, enggak suci dari najis, enggak suci dari hadas. Terus lembar-lembarnya dijaga oleh orang yang ahli kimia. Jangan sampai lembaran yang jadi bukti sejarah artefak itu menjadi rusak. Itu ilmunya arkeologi dan yang lain-lain. Ya, lalu dijaga khotnya. Jangan sampai enggak ada yang menguasai khot Utsmani karena cara nulisnya beda. Lalu dijaga cara membacanya. Yang kolun begini, yang warus begini, yang hamzah begini, yang kisai begini, yang hafaz begini, yang amir begini, yang asim begini. Irasabah itu. Harus. Kalau hamzah itu sudah masuk asroh, di luar sama. Tapi riwayatnya sahih. Terus pemahamannya dengan berbagai disiplin ilmu. Lalu pengembangan terus penelitian Quran dan sains. Ya, tentang mata, tentang atom, tentang macam-macam yang itu diisyaratkan dalam Al-Quran. Tentang keseimbangan gravitasi. Dan semuanya harus dibukukan. Yang pada akhirnya semuanya itu dalam rangka wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mirabbil alamin. Bocah SMP, bocah SMA harus sudah punya mimpi-mimpi. Saya nanti ambil yang sisi mana. Saya ingin khidmah dari sisi mana. Dari sekarang sudah dipersiapkan. Sekarang kau SMP, 10 tahun, 15 tahun dari sekarang, kau sudah jadi doktor ahli di bidang khot Quran, enggak apa-apa. Kau jadi doktor ahli di bidang qiraah sab'ah asyroh, enggak apa-apa. Kau sudah jadi doktor ahli di bidang ulumil Quran, ahli di bidang istimbatil Quran, ahli di bidang mengukur masoleh. Kaidah tentang masoleh itu kalau enggak diukur, wong saenake dhewe. Enggak gelem pegang syariat, alasannya kemaslahatan. Doyo kemaslahatan pribadi. Ya, sekarang ada fatwa, boleh korupsi, boleh nyogok untuk kemaslahatan. Ini kemaslahatan apa mas? Itu pasal karet ya. Ya, jangan-jangan kemaslahatan nuruti ambisi kelompok, bukan kemaslahatan umat atau din. Kalimatnya harusnya enggak begitu. Nyogok haram. Kecuali situasi kedaruratan seperti ini. Itu hukumnya tetap nyogok haram.
Ojo kok nyokok boleh untuk kemaslahatan. Wah. Bahaya ini, bahaya. Iso-iso wong wis dilamar wong liya cahayu kuwi. Saman parani wong tuane mau wae dhuwit 1 miliar, pek aku ae. Iso hilang haknya orang lain. Alasannya demi kemaslahatan. Kemaslahatannya dapur mulan. Ya, sekali lagi anak-anak harus punya semangat ilmu. Antara lain kayak begitu tak gambarkan itu tadi. Al-Muhadaratu Rabi'atu wal Isrun, perkuliahan yang ke-24. Al-Zihar wa Kafaratu fil Islam, tentang sumpah zihar dan denda atau kafarat zihar menurut Islam. Zihar itu apa? Suami jengkel, mangkel, marah, lalu bersumpah serapah tidak akan ngumpuli istri. Jadi orang Arab kalau marah pada istri digantung, dicerai tidak, khawatir kalau dicerai dinikah orang lain. Dan kalau ada mantan istrinya dinikah orang lain, mereka marah. Itu dulu milik saya, kenapa kau miliki sekarang? Marah. Iso paten-patenan. Supaya enggak bakal dimiliki orang lain, maka enggak diceraikan. Orang Arab ingun itu. Mungkin agak sama dengan gini. Ya, bangsa seberang ini marah. Tapi mangkel juga, mangkel ingin menyakiti istrinya, cara menyakiti enggak dibelanjani, juga enggak dikumpuli. Caranya sumpah serapah. Ya, cara Islam demi Allah, kon gak kate tak kumpuli. Bagi saya kamu sudah seperti ibu saya. Kalau saya nunggangi dirimu, berarti sama dengan saya nunggangi ibu saya. Kalau saya enggak mungkin nunggangi ibu saya, jangan harapkan saya nunggangi sampean. Dengan sumpah serapah itu, dia enggak mau ngumpuli bojone. Sekadung sumpah, tapi megat ya enggak gelem. Akhirnya bojone wis posisi lemah, perempuan lemah, digantung. Itu zihar. Lah Islam datang memberi solusi. Kadung sumpah zihar, maka 4 bulan harus ada keputusan. 4 bulan kau tidak benar-benar enggak kumpuli, enggak balik, enggak mencabut ucapannya, maka dia harus diceraikan oleh hakim, difasah oleh hakim, dan sudah bukan milikmu lagi. Ya, nanti setelah iddahnya habis, si perempuan itu boleh nikah dengan orang lain, diberi jalan keluar. Kalau sebelum 4 bulan kamu getun, ingin kembali, kau harus bayar denda. Dan kalau kamu getun lalu ingin kembali, you nunggu 4 bulan. Didenda. Al-Fatihah.